Perasaannya kuliah 1 semester nih. Iya. Aduh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di episode kali ini aku bersama Hai. Jadi Kak Selin ini dan aku sama-sama lagi kuliah S2 semester 1. Kak Selin di Harvard dan aku di Columbia. Dan karena kita udah selesai 1 semester, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita pengen sharing-sharing nih bagaimana keadaannya ya, perasaan kita berdua setelah menyelesaikan 1 semester S2 di kampus Ivy League di Amerika gitu. Oke. Without any further ado, let's get started. Waktu itu aku udah bikin Instagram story juga buat teman-teman untuk bertanya ke kita, Q&A gitulah ya, tentang seputar perjalanan S2 di Amerika. Oke, mungkin pertanyaan pertama kali ya. Gimana perasaannya setelah menempuh semester pertama? Gimana, Bun? Aku dulu tuh, Bun. Boleh. Oke, ini karena kita berdua orang Jawa Timur ya. Jadi kadang ada istilah-istilah dan Surabaya. bahasa-bahasa Surabaya. Nanti kalau yang nggak paham bisa turn on subtitle aja. Oke. Perasaannya kuliah 1 semester nih. Iya. Aduh. Menurut aku sih, bagiku pribadi perasaannya adalah ada pahit manisnya. Betul. Dan itu sekarang end resultnya setelah udah kelar nih ya. Iya. Ingatan aku akan masa-masa itu itu lumayan seimbang ternyata antara nggak enak sama enaknya. Oke. Jadi sekarang aku kayak netral gitu. Oke. Nggak yang kayak wow, I'm so excited for spring semester 2 gitu. I'm not excited. Tapi ya nggak juga yang sampai kayak aduh males banget gitu. Iya, Jadi enggak netral lah. sih. Iya, Netral. benar. Netral ya. Kalau kamu gimana? Aku sih juga ngerasa kayak butuh break gitu. Iya benar sih, itu benar-benar. Capek Namanya kayak winter butuh break. Iya. Iya, jadi by the way kita lagi di Surabaya guys. Kita healing ya dari mental kita yang sakit setelah semester 1 di Amerika. Tapi serius sih, berat banget sih. Iya Itu kan? beratnya, iya Ya, nggak ini masuk ada akal. pertanyaan Bun. Mau nangis. Ada pertanyaan dari teman-teman. Apa? Susah nggak S2? Mana ya? Kita kamu jawab dulu yang ya. jawab, kamu Enggak, dulu. kita jawab dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Susah. Kalau menurut aku sih S2 dimanapun jenjang pendidikan lanjut pasti susah ya, nggak harus kayak specifically di luar negeri atau di Amerika. Karena yang diminta dari kita udah nggak kayak dulu yang kita mungkin pas S1 masih disuapin sama dosen, disuapin materi, kayak kamu ngerjain tugas gitu. Tapi ini harapannya tuh kita mandiri sendiri. Jadi kalau ya. kita nggak males nyari tahu info sendiri, itu udah ketinggalan jauh. Iya, malah kita yang kelihatan bego di kelas ya. Iya. Benar. Jadi kalau S1 tuh biasanya kita kayak masuk kelas, dengerin dosennya menjelaskan sebuah teori, terus kita ngerjain tugas, kita ngumpulin. Tapi kalau di sini aku nggak tahu ya kalau kakak gimana, tapi kalau aku tuh kemarin kelasnya itu jarang banget yang seperti itu. Jadi kayak kita ada required reading setiap minggu. Terus kalau masuk kelas langsung aja dosennya, what do you guys think about the reading? Ya, jadi kalau misalnya kita nggak read, kalau kita nggak baca, ya mau ngomong apa? Kamu pakai Canvas nggak? Pakai Canvas. Nah itu ada satu yang menurutku unik banget. Canvas itu platform untuk silabus, modul, courses kita itu semua lewat satu platform namanya Canvas. Canvas ini tiap univ ada ya ternyata. Dan itu udah lengkap. Misal kita ngambil course apa? Mata kuliah ya, course bukan kursus. Maksudnya mata kuliah ini itu di situ lengkap silabusnya apa. Terus modul setiap minggu itu ada kayak tabnya sendiri dan kita bisa buka, nanti ada kayak yang disebut Fatia tadi ada readingnya. Nah sebelum kita kuliah yang minggu itu, misal minggu pertama, kita harus baca dulu readingnya. Jadi it takes, kita harus aktif lah, kita harus nyari tahu. Iya. Gitu. Dan readingsnya itu kenapa kita bilang susah ya in the very first place, itu karena readingnya itu banyak teman-teman. Banyak banget, kayak bisa sampai kan aku ambil 4 kelas semester ini. Kakak ambil berapa? Aku 5. 5, oke. Dan
seminggu sekali itu kelasnya. Ada yang seminggu 2 kali. Oke. Nah, terus sebelum kelas kita tuh ada reading wajib dan itu tuh kayak minimal tuh 4 jurnal artikel. Dan satu jurnal artikelnya tuh minimal 20 halaman gitu. Nah, kalikan saja dengan jumlah minggu kuliah yang saya punya dan jumlah course yang saya punya, yaitu 4. Nah, itu dia. Bener Mbak, sama-sama kayak aku juga udah merasakan itu semua. Jadi teman-teman kira kayak pulang kuliah oke, kita bisa santai-santai. Tidak. Kita reading, kalau aku tuh ada discussion post. Jadi sebelum Sama-sama. jadi kita reading, terus sebelum kelas ya kita tuh reading, terus setelah reading kita tuh harus ngetik di discussion post di Canvas kayak tentang forum kayak discussion. Iya, forum discussion tentang apa yang kita pikirkan dari membaca reading tersebut. Iya. Baru di kelas diskusi lagi secara lisan tentang jadi nggak bisa skip readingnya. Iya, nggak bisa banget gitu. Dan itu tuh takes time banget ya. Karena kalau readingnya tuh misalnya sulit, kita tuh bakalan kayak baca lagi. Apalagi tuh kita berdua itu ambilnya jurusannya lumayan spesialis ya menurutku. Lumayan kayak bukan generalis ya. Jadi otomatis terms vocabulary yang ada di dalam readings kita itu tuh jauh berbeda dari yang teman-teman umum tuh biasa bacaannya gitu. Nah, itu belum lagi kita cari tahu dulu ini meaningnya apa nih dari suatu term. Iya, Google dulu gitu. Nah, jadi kayak reading itself itu sudah banyak, susah, belum lagi kita disuruh diskusi, ngetik. Nah, jadi begitu, kurang lebih susahnya. Kalau tugasnya, ini ada nih yang teman-teman tanya, tugasnya kayak gimana sih Kak? S2 tuh tugasnya apa aja dan how is it different dan tugas S1? S2 itu tugasnya lebih ke nyuruh kita mikir sendiri sih, untuk mandiri gitu ya. Dan nggak takut untuk embark upon kayak a new idea gitu loh. Jadi kita kalau S1 tuh kita dikasih teori, habis itu tugasnya tuh seperti bukan ngelatih, kayak bedei. Iya, kayak nebakin kayak, apa kita tuh udah paham sama teorinya belum kayak gitu ya. Nanyain tentang teori yang kita dapat, jadi ngetes gitu. Tapi kalau S2 nggak gitu. Jadi betul. Kayak itu berangkat dari teori yang kita udah dikasih, itu gimana kita bisa berpikir lebih ke sebuah case real life case gitu. Itu salah satu tugasnya, jadi lebih ke kayak mendorong kita untuk berpikir kritis, critical thinking. Ya, terus mostly kita paper ya Kak tugasnya. Kalau bentuk tugasnya paper itu esai ya? Iya, esai. Kalau aku ada yang kuantitatif, yang statistik itu, iya itu tugasnya bisa kayak ya ngerjain analisis statistik itu sih. Tapi sama kayaknya kita sama sih. Model di Amerika banyak kan tugasnya tuh esai. Betul. Kalau aku 4 to 6 pages gitu. Iya. Oh, 4 to 6. Kira-kira. Jadi aku kan jurusannya sosial ya guys, human rights. Jadi gimana? Aku tuh 15 to 20 pages. Nangis. Dan itu 4 kelas ya, begitu semua tugasku. Jadi gak bayangin semua. Aku 4 to 6 pages tuh udah kayak banyak ya? Mau ngomong apa? Lah, aku 20 pages nih ngomong apa? Bingung gitu. Terus no copy paste loh ya. Di sana tuh plagiat itu bisa dihukum berat banget. Sangat amat ini ya, ketat lah ya di sana academic integrity-nya gitu. Jadi kita tuh emang benar-benar harus ya mikir sendiri dengan otak kita bagaimana caranya mengaplikasikan suatu teori, atau misalnya aku hukum hak asasi manusia internasional ke suatu kasus-kasus real life gitu. Kalau aku mungkin dari global health, aku disuruh nggak cuma mempelajari tentang Indonesia. Ini kenapa aku ambilnya global health bukan public health, karena yang aku pelajari kayak benar-benar di Afrika. Jadi aku yang dulu datang itu naif banget, aku nggak tahu kayak nama-nama negara Afrika gitu. Kayak aku main cuek gitu ya, kayak it's just Afrika gitu. Tapi sekarang aku udah hafal, ada Niger, ada Nigeria. Terus ada Sudan, ada South Sudan. Iya, jadi kayak jadi tapi benar-benar membuka mata banget sih. Iya, jadi benar. Oke lah. Jadi on the bright side-nya dari kita belajar S2 itu kita lebih aware ya terhadap isu-isu yang kita pelajari. Misalnya kakak tentang global health, aku tentang human rights di
negara-negara lain di dunia ini yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah dengar ada isu tersebut gitu ya. Mungkin one good thing about kuliah di US itu kita diajarkan untuk punya global perspective. Jadi yang diikutin itu hampir semua negara yang what's happening in the world gitu. Iya, benar. Bahkan kemarin waktu kejadian Kanjuruhan di Malang, itu kan banyak orang yang meninggal ya. Nah, itu karena itu adalah human rights issues, the rights to life. Itu kemarin sempat dibahas juga di kelas aku. Walaupun kita belajar apa yang terjadi di dunia, tapi karena kita orang Indonesia, menurutku ya, untungnya adalah kita tuh bisa contribute something in the discussion in the class karena nggak terlalu banyak orang-orang di Amerika itu yang juga tahu tentang isu-isu yang ada di Indonesia gitu. Kalau di aku global health kemarin, kemarin kan habis ada kasus yang sirup terkontaminasi itu di Indonesia dan dari itu yang kamu tulis? Iya, aku nulis op-ed, jadi aku nulis opini gitu, artikel di Jakarta Post. Aku bisa nulis itu ya menurut aku karena setelah kuliah di US gitu, setelah dibukakan. Jadi ceritanya sebelum kasus itu Bun, di sini sebelum kasus sirup itu pertama kali viral tuh sebagai gagal ginjal akut pada anak kan. Jadi nggak diketahui penyebabnya apa. Itu ternyata di India udah kejadian. Jadi di India dan di Afrika juga udah kejadian. Kayak beda sebulan lah. Dan sama dosen aku dibahas di kelas. Sama kayak kamu mungkin di kelas bawa tentang Kanjuruhan gitu. Nah, ada ya teman aku yang dari India terus dibahas di kelas. Jadi pas Indonesia kejadian kayak gitu aku kayak loh, ini kan patternnya sama. Dari situ aku bisa nulis. Kita juga karena emang banyak academic writing ya. Jadi mungkin salah satu outcome-nya tuh bisa nulis op-ed. Kemarin aku juga ada kelas yang disuruh nulis tentang op-ed. Itu jadinya aku juga belajar gimana sih caranya nulis op-ed. Kayak oke, kita punya opini, tapi bagaimana kita tuh write it supaya pembaca itu juga bisa ke-influence dengan concern yang kita punya gitu ya. Kamu ada kelas atau aku ada course namanya itu Children's Rights Advocacy. Jadi kita tuh disuruh bikin strategi advokasi, misalnya pilih suatu topik dan kalau misalnya kamu, if you were to write an op-ed, gimana kamu bakalan nge-frame suatu isu, gimana kamu kayak bakalan kamu menunjukkan op-ed ini kepada siapa, terus kayak kira-kira itu outcome-nya dari op-ed kamu itu kira-kira orang-orang bakalan bertindak apa gitu. Advokasi ya? Iya, advokasi soalnya. Itu bagusnya course-course di US menurut aku tuh practical sih. Benar. Jadi nggak cuma ngajarin teori kayak di sini mungkin presentasi PPT terus kayak masa bodoh mahasiswanya kayak menatiin apa enggak. Tapi di sana ada, kalau aku lab istilahnya. Jadi setelah didactic lecture, setelah yang kuliah slide PPT itu pasti itu kayak cuma 50% dari total jam kuliahnya, separuhnya lagi itu lab. Jadi langsung mengaplikasikan yang tadi diajarin. Sama, gitu. Tapi aku namanya discussion sih. Jadi kayak dia dosennya presentasi atau kayak kita ada group presentation. At the end of the presentation, mereka tuh kayak punya discussion questions yang dimana kita tuh kayak ngendas sih. Kayak ngendas banget gitu mikir harus jawabannya. Ngendas tuh maksudnya kayak mikir keras gitu guys. Kayak pertanyaannya tuh sangat amat kritis gitu. Bukan yang kayak ada yang punya pertanyaan terus kayak kita nanya randomly tentang itu, enggak, tapi kayak kita tuh emang sudah ada set of questionsnya yang kayak contoh, terus kayak gimana kamu mengaplikasikan misalnya advokasi strategi tersebut di case ini gitu. Tapi at the same time di Amerika, at least di aku ya, di programku ya, itu nggak ada pertanyaan bodoh bagi dosennya. Jadi don't be afraid to look stupid. Beneran nggak ada kayak gitu. Malah mereka nanti akan kayak encouraging you. Gitu. Sama satu lagi mungkin tadi nggak ada stupid question, nggak ada juga stupid answer. Iya, benar. Jadi apapun pendapat kita, terus kayak pengetahuan yang kita punya kita sampaikan, itu tuh kayak gak ada yang salah. Dan kalau misalnya dulu awal-awal aku tuh sempet kayak insecure, jawab gak ya, takut salah, takut kayak dibilang so tau. Nah ternyata dosen aku tuh bilang kayak, you're here in Columbia, your voice deserve to be heard gitu. Jadi kayak ya kamu udah di sini, ya kamu speak up dong. Nah, jadi buat teman-teman yang kayak aduh insecure di kelas, takut bertanya, takut menjawab gitu ya, don't be, oke, next question. Kalau hal yang paling menyenangkan Kak, yang benar-benar bikin seneng bagi aku di sana itu adalah mungkin culture-nya ya. Ya tadi itu
yang aku bilang no stupid questions. Aku sama persis kayak kamu, Bu. Jadi awal-awal emang misal di kelas itu temen aku angkat tangan kayak ngomong aja gitu kan. Biasanya apalagi kalau yang orang Amerika asli, bener, itu pokoknya angkat tangan ngomong udah. Mau penting nggak penting tuh ngomong gitu. Bener. Nah, aku nggak bisa kayak gitu karena kita masih, aku ya, at least S1 ku kan di Indonesia. Jadi kayak masih takut kelihatan bodoh gitu, takut disalahin sama dosen. Jadi aku diam terus gitu. Tapi akhirnya sampai diajak ngobrol gitu, di approach sama dosenku sendiri. Kalau di program aku mereka sangat baik beneran, kayak reach out gitu loh, bukan yang encourage padahal berpartisipasi malah ya. As an Asian ya, aku kayak termasuk yang sangat kayak sungkanan gitu-gitu tuh masih ada kan budayanya. Jadi ya udah, aku tuh diam aja, aku pasif banget gitu. Malah mereka yang reach out, beneran sampai di email, ditanyain kamu paham gak atau apa, kayak apakah ada suatu, maksudnya kenapa kok aku nggak ngomong di kelas ini, tuh kayak mereka se-concern itu. Akhirnya tapi over time my confidence tuh semakin naik sih. Jadi semakin aku semakin berani ngomong sekarang, dan ternyata emang ya itu tadi, nggak ada jawaban yang bodoh juga gitu. Yang penting kamu tuh bisa contribute something to the discussion, dan menurut aku tuh yang menyenangkan tadi, pengalaman menyenangkannya adalah gimana aku ngerasa pendapatku tuh didengar. Jadi sekecil apapun kontribusiku tuh ternyata berharga gitu. Mungkin teman-teman ada yang nanya juga ya, gimana environment akademik di sana, kompetitif nggak? Yes, it is kompetitif, tapi in a good way, dimana kayak kita tuh malah di encourage sama dosennya bahkan ya untuk berpartisipasi, beropini, bertanya di kelas. Kalau menurutku sih selain itu ya, aku bisa ketemu teman-teman kelasku yang mereka tuh sudah profesional. Karena aku kan belum punya pengalaman kerja ya, jadi masuk Columbia dengan teman-teman satu jurusan itu ternyata banyak banget yang sudah punya pengalaman profesional. Ada yang udah jadi human rights lawyer, udah kerja di UN, udah kerja di USAID, mana-mana gitu kan. Awalnya ngerasa insecure gitu ya, kayak aduh nanti aku nggak bisa kontribusi banyak di kelas karena teman-teman udah punya pengalaman dan aku enggak gitu. Terus aku sampai bilang ke supervisorku, kayak curhat gitu ya. Terus kayak supervisorku tuh bilang gini, kayak you don't have to know everything, you're here to learn though. Bener juga ya, kayak oh iya aku S2 kan emang buat belajar gitu. Kenapa aku harus insecure kalau nggak tahu apa-apa gitu. Nah jadi menyenangkannya adalah aku belajar dari dosen dari teman-teman satu jurusan juga gitu. Which is kayak interesting gitu. Kalau sebagai kehidupan mahasiswa internasional di US tuh mungkin yang menyenangkan adalah, mungkin kalau aku karena di New York ya, jadi kayak kalau mau cari entertainment tuh nggak susah sih. Entertainment apa? Maksudnya kalau misalnya mau ke pantai ada, naik gunung kayak bisa ke upstate New York gitu. Terus kayak lihat bangunan-bangunan ini. Kalau aku sih Boston. Kalau di Boston gitu? Itu Boston atau Cambridge ya. Jadi Cambridge itu cakep banget, cantik banget sih. Apalagi pas fall, yang daun-daunnya berubah jadi oranye, merah, itu cantiknya tuh kayak di UK mungkin ya, kayak di UK kota tua gitu kan. Cantiknya karena secara arsitektur gedung-gedung emang mirip sama UK yang kayak kota tua-tua gitu. Jadi being there tuh kayak perspektif kamu jadi berubah sih, karena kamu dikelilingi with so many beautiful things gitu. Oke, mungkin kita ke wrap up this video. One last word lah tentang kayak yang sums up pengalaman kita bisa S2 di luar negeri, di Amerika, di salah satu kampus paling prestigious dengan beasiswa. Itu gimana perasaannya? Kalau bagi aku it's such a privilege. It's true, karena ya walaupun kita alhamdulillah kita dengan beasiswa, tapi kita tahu kan betapa susahnya mau ke sana. Dan beasiswa tuh nggak serta-merta semuanya mudah atau semuanya tuh mungkin gampang, gitu ya, gampang tuh nggak banget. Jadi banyak banget yang harus ya kamu perjuangkan, baik itu secara administratif, finansial, mental terus juga kayak belum di sana juga betapa budayanya tuh sangat-sangat berbeda, harus mandiri, dan kita berdua cewek gitu. Itu kayak itu sih. Jadi to be able to be there itu
walaupun kita kayak capek setiap hari, kayak kita jauh dari rumah, kita apa-apa susah, tapi kita tetap harus bersyukur sih, karena kita harus tetap notice this is a privilege gitu. Mungkin nggak semua orang bisa dapetin gitu. Nggak semua orang, tapi mungkin orang 10 tahun lalu belum tentu bisa dapetin gini. Orang Indonesia bisa kuliah di sana gitu. Betul. Iya, kalau aku sih mungkin grateful ya, bersyukur banget sih bisa kayak menggapai mimpi kita ya untuk studi lanjut S2, terus kayak tanpa membebani orang tua gitu ya, karena kita dengan perjuangan yang segitu besarnya kita bisa dapetin beasiswa untuk kuliah di sana. Dan di sana pun juga kita juga masih berjuang, even though udah tercapai, belum selesai perjuangan. Iya gitu, jadi ya bersyukur banget dengan segala kesempatan, pengalaman, sama semua hal yang kita pelajarin di sana. Oke, kurang lebih kayak gitu guys, sneak peek kuliah S2 di Amerika. Semoga teman-teman banyak belajar ya dari pengalaman yang kita share barusan, supaya nanti kalau S2 ya siap lahir dan batin. Bener banget. Thank you banget Kak Selin udah hadir di channel YouTube ini. And yeah, see you guys on my next video. Bye.